warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2014 sampai 2019 di bidang politik dan ekonomi. Saya Abdul Haris akan membacakan kebijakan di bidang politik. Yang pertama, pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek infrastruktur yang dilakukan antara lain, yang pertama ada pembangunan jalan tol dan jalan raya, yang kedua pembangunan bandara dan pelabuhan, dan yang ketiga pembangunan kereta api dan sistem transportasi umum. Saya Bunga Zahra Fauzia akan membacakan kebijakan politik yang kedua. Yang kedua adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya ada peraturan kontrak kerja, ada peraturan upah dan jam kerja, ada peraturan izin investasi dan fasilitas investasi, dan yang terakhir ada pengaturan ketenaga kerjaan dan perlindungan prakerja. Jadi antara ini akan membedakan kebijakan politik yang ketiga. Ada pengembangan otonomi daerah. 1. Pemerintah Jokowi Juconga fokus pada pengembangan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, 1. Pengembangan pemerintah desa, 2. Pengembangan badan pemusyawaratan desa atau BPD, yang ketiga pengembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yang keempat pengembangan kepemimpinan lokal, yang kelima pengembangan partisipasi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nadine Fairusova. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama, pembangunan jalan tol, pembangunan transportasi umum. Yang ketiga, program pengentaan kemiskinan. Yang keempat, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Program Kartu Prakerja diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Program ini memberikan bantuan dan dana bagi peserta untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh berbagai lembaga. Contohnya, 1. Pelatihan vokasional dan teknologi informasi. 2. Pelatihan keterampilan bisnis dan keterampilan khusus. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi di nomor 3. Nomor 3 itu ada pengembangan sektor industri manufaktur. Pemerintah serius dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian nasional. Beberapa kebijakan yang dilakukannya itu ada pengembangan zona industri dan kawasan ekonomi khusus, terus peningkatan investasi dan sektor industri manufaktur, dan yang terakhir itu ada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pada sektor industri manufaktur. 4. Pengembangan sektor pertanian. Pemerintahan juga fokus pada pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan pertanian. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain yaitu pengembangan sistem irigasi dan pengairan, peningkatan investasi pada sektor pertanian, pengembangan teknologi dan sumber daya amunisi pada sektor pertanian. Jadi masa pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama 2014 sampai 2019 memiliki beberapa kebijakan penting di bidang ekonomi dan politik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui berbagai kebijakan yang strategis dan terarah. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sekian penjelasan dari rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.